Hotma Sitompul meradang. Kuasa hukum dari Raffi Ahmad ini makin keras menyampaikan pernyataannya, menuntut objektivitas dan juga kejelasan penanganan kasus Raffi Ahmad. Hotma bahkan geram dan menyatakan BNN tidak memiliki alasan untuk merehabilitasi Raffi. Sebelumnya BNN justru menyatakan hal sebaliknya. Lalu benarkah Hotma akan menuntut BNN jika Raffi Ahmad sampai menjalani proses rehabilitasi? Lantas seperti apakah jumpa pers yang saling berbalas ini? Raffi. Raffi gimana? Raffi. Pekan ini makin panas saja kasus Raffi Ahmad pasca dipindah ke Lido, Sukabumi. Banyak pertanyaan muncul tentang seberapa mendesak rehabilitasi Raffi belakangan ini. Pertanyaan bernada protes juga disampaikan Hotma Sitompul, kuasa hukum Raffi Ahmad dan keluarga Raffi sendiri saat kaget Raffi tiba-tiba secara mengejutkan dipindah ke Lido, Sukabumi. Karena pertanyaan inilah pihak BNN kemarin menggelar jumpa pers. Sumirat Duyanto, Humas BNN langsung menjelaskan alasan BNN untuk merehab Raffi Ahmad. Berdasarkan pada PP nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim berhak memutuskan rehabilitasi sesuai hasil rekomendasi dokter. Alasan itulah yang digunakan BNN membawa Raffi ke Lido, Sukabumi. Sedangkan hasil yang disampaikan oleh tim Rumah Sakit Ketergantungan Obat adalah disimpulkan bahwa ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat golongan stimulansia dengan pola recreational user yang dapat memiliki kecenderungan berlanjut ke arah ketergantungan. Nah, ini bisa dilihat dari gejala-gejala psikisnya. Artinya, gejala psikis tersebut terlihat dari 3 hal. 1, perilakunya. 2, proses pikirnya, dan 3, emosinya. Jadi selama Raffi di sini kita memang observasi ke arah 3 itu. Karena itu kita anjurkan direhab supaya untuk kepentingan Raffi juga, bukan untuk siapa-siapa, supaya dia jadi nggak ketergantungan lagi ke depannya. Hanya saja kemudian digarisbawahi bahwa Raffi bukan pecandu. Pihak BNN sendiri memastikan Raffi adalah recreational user atau pengguna untuk senang-senang yang jika dibiarkan akan menjadi pecandu dan membahayakan dirinya. Tidak dijelaskan secara gamblang apakah Raffi harus menjalani proses detoks sebagai tahap awal rehabilitasi. Tapi pihak BNN menganggap proses awal itu sudah cukup selama Raffi dalam tahanan dan dalam pantauan tim medis BNN. Raffi ini belum termasuk pecandu. Kan ada tingkatannya kan, ada coba-coba kan, ada ketergantungan. Nah, jadi dia masih dalam taraf recreational drug. Jadi zat itu dipakai kalau lagi senang-senang gitu, dalam rekreasi. Kalau ini diteruskan nanti kan zat ini namanya zat adiksi, bisa terjadi peningkatan dosis akhirnya nanti keracunan gitu. Nah, ini kita jaga supaya jangan sampai ke arah itu. Itulah gunanya rehab. Menariknya, jumpa pers BNN sore hari kemarin langsung dibalas kuasa hukum Raffi tak lama kemudian malam harinya. Hotma Sitompul bahkan meradang. Hotma kembali menegaskan dasar pengiriman Raffi ke Lido untuk direhabilitasi lemah. Pasal yang digunakan pun menyebutkan kasus rehabilitasi untuk seorang pecandu. Sementara Raffi sendiri tidak termasuk kategori demikian. Bahkan Wanda Hamidah yang saat ini sedang dekat dengan Raffi pun yakin bahwa Raffi bukan seorang pecandu. Pasal itu salah. Makanya saya tantang Sumirat sama-sama, kita buka undang-undangnya. Yang boleh direhab pecandu. Dia berani bilang Raffi pecandu masih bisa berprestasi. Jangan main-main lah, ada apa ini? Orang yang direhab itu tingkat kecanduan, tidak bisa berprestasi. Kalau dibilang rekreasi, dia cukup dinasihatkan seperti dokter RSKO bilang. Saya ulangi lagi, seperti kata dokter RSKO di depan publik. Kalau ada surat yang lain dengan itu, saya ingatkan dokter RSKO. Kami sudah punya saksi-saksi bahwa waktu pertama kali itu kita minta sekarang, beranikah
BNN dan RSKU buka hasil pemeriksaan Raffi pada waktu itu. Bilangin Sumirat saya tantang di sini. Dari dokter Kusman, ya dari Kusman bilangin sekolah lagi. Yang bilang Hotma Sitompul. Bagaimana dia bilang pengguna rekreasional atau pengguna pasif? Kalau merokok, ada perokok pasif. Ada satu orang merokok, kita semua kena. Perokok pasif kena asapnya. Kalau pengguna pasif, metilon, di mana itu dokter belajar? Jelas ini. Bertentangan dengan hati saya seorang ibu kalau anak saya dikatakan sebagai pecandu narkoba. Itu kan dari awal saya udah bilang seperti itu. Secara fisik sehat, tapi ya sedih, terpukul ya, masa ya seperti kalian lah, kalau bukan pemakai ditaruh di rehab kan pastinya sedih, terpukul juga. Tapi benarkah Raffi di Lido Sukabumi menurut Hotma Sitompul sama sekali tidak melakukan kegiatan rehabilitasi? Lalu apa yang dilakukan Raffi di sana? Medical record, BAP, hasilnya katanya punya riwayat gangguan mental. Apa ini Sumirat? Buka-buka ini depan umum. Katanya mau berantem di pengadilan. Ngapain dia buka-buka ini? Dia tahu bahwa dia melakukan kelemahan. Dia buka-buka yang nggak perlu. Mau cari public opinion building bahwa Raffi penggoda, Raffi pecandu. Saya jelaskan, Raffi bersih. Asesmen sudah ditolak. Saya sudah bilang undang-undang tidak bisa. Anda boleh di asesmen kalau tidak mau. Boleh nggak Anda di asesmen kalau saudara tidak mau? Nanti saya usul sama BNN di sini. Asesmen nih semua. Mau? Yang dijadikan landasan juga PP yang katanya PP itu untuk pecandu. Tanyakan sama dia. Ada nggak orang bilang Raffi itu pencandu? Nggak ada. Di mana tuh ada undang-undang orang kalau cemas mesti kena? Ayo ngomong dong. Rehabnya aja udah nggak boleh, salah. Sekarang saya kasih tahu nih, ibunya sudah ketemu. Raffi tidak didetoks dan tidak direhab. Bersih-bersihin kamar tidur dia. Bilang sama Sumirat, dasar dia di detok apa? Saya tuntut dia. Apa dasarnya detak-detak orang? Sudah dikatakan kita keberatan. Menurut undang-undang kesehatan, kalau saya tidak mau didetok nggak bisa. Ngerti nggak nih hukumnya? Sekarang dia di sana mengikuti fase berikutnya gitu. Dia bangun pagi seperti yang lain kan, sholat subuh sampai nanti ada pertemuan sharing dan seterusnya. Kemudian ada semacam konseling dan seterusnya gitu. Untuk detail kita ajak. Meradangnya Hotma soal membalas jumpa pers yang diadakan BNN sore hari sebelumnya. Dan Hotma menyatakan kegeramannya juga mewakili kegeraman ibunda Raffi terkait nasib anaknya. Udahlah, jangan ngomong 6 bulan deh, 3 hari aja nih udah jadi berubah nanti. Tante Ami bukan aja marah seperti saya ini mewakili keluarga. Saya ini mewakili keluarga. Apa yang saya sampaikan ini mewakili perasaan ibunya Raffi. Seolah saling berbalas, pihak BNN dan pihak Raffi sama-sama menggelar jumpa pers kemarin. Lalu benarkah Hotma menduga ada permainan dalam kasus Raffi? Mengapa pihaknya menolak rehabilitasi sama sekali? Bukankah jika Raffi berpotensi jadi pecandu, memang sebaiknya dihindarkan? Apa kata saksi ahli tentang rehabilitasi seorang pecandu? Raffi. Apa kabar Raffi? Raffi gimana Raffi? Raffi, dikit sebentar aja Raffi. Sebentar Pak, nanti ada apa. Pertama kita akan laporkan ke atas-atasannya, kita akan bawa ke Propam dan ke Presiden kita akan lakukan ini biar dibuka semua. Pengiriman Raffi Ahmad ke panti rehabilitasi di Lido Sukabumi sejak awal sudah dipertanyakan oleh kuasa hukum dan keluarganya. Kini Hotma Sitompul bukan hanya protes, tapi juga marah. Benarkah Hotma mencium adanya permainan di dalam kasus Raffi Ahmad? Lalu, apa kata saksi ahli tentang rehabilitasi Raffi? Benarkah Raffi Ahmad sudah habis-habisan selama kasus ini berjalan? Benarkah pula bahkan sampai rumah barunya terbengkalai?